Hari ini saya tidak sendiri, langsung dengan Komandan Babinsa. Shalom Komandan. Shalom. Ya, shalom. Baik. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Pertama saya mau tanya dulu dalam kehidupan nyata. Bapak tentu kenal kakek Bapak ya Pak ya? Ya kenal dong. Kenal. Iya. Tetapi saya ini hanya ilustrasi saja ya Pak ya. Saya salut dengan orang Sulawesi Utara, Manado khususnya, lalu orang Batak. Demikian juga kalau di suku lain ada ya, cuma saya tidak terlalu paham dibanding yang dua hal ini. Terutama Manado, apalagi Batak. Karena waktu saya sekolah Alkitab, banyak teman saya Batak. Begitu bilang Situmorang, Ginting gitu, ketemu di suatu daerah, ini Ginting mana ketemu Pak. Langsung, oh ini om saya, oh ini adik atau gitu. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Nah, terutama Manado nih. Kalau Manado gini, oh kamu tumengkol di mana? Padahal ketemu di Jakarta. Oh tumengkol tahun siak lama, tahun dano. Oh ngana kita ini, ngana anunya si ini ketemu Pak. Itu luar biasa. Demikian juga kamu palit di mana? Oh palit di sini. Langsung ketemu. Silsilah ketemu Pak. Lah beda kalau dengan Jawa. Kalau Jawa nggak ada silsilah kayak begitu ya. Saya aja udah om saya yang ini tuh yang mana ya begitu. Karena nggak ada fam. Nah fam itu family, marga. Nah demikian juga saat ini saudara bicara tentang kebenaran nabi, kebenaran raja, kebenaran rasul yang tertulis di kitab suci. Itu kalau nggak jelas silsilahnya gimana ya Pak ya? Atau datanya? Ya ini Pak, kita lihat Indonesia ya Pak ya. Ya. Memang kalau di Jawa kan struktur feodalismenya tinggi sekali. Jadi yang mencatat silsilah umumnya yang masih keluarga atau merasa masih ningrat Pak. Ada ya, cuma khusus ningrat ya. Ada misalnya terah keluarga Honggo Warsito, terah keluarga Noto Subroto gitu loh Pak. Itu lengkap Pak, catatannya lengkap. Yang ini kawin nama siapa, anaknya namanya ini. Bahkan mereka punya semacam buku catatan keluarga besar. Itu lengkap Pak. Kalau punya cucu lahir mereka tambahkan gitu loh. Nama lengkapnya siapa, lahir di mana. Tapi kalau rakyat biasa umumnya tidak Pak. Betul. Nah mirip seperti itu di Sunda ataupun di Jawa Timur gitu loh. Tapi kalau di luar Jawa misalnya Batak ya, dia tuh punya fam marga ya atau keluarga besar. Ya mirip juga dengan Sulawesi Utara Pak. Iya betul. Itu mirip Pak. Jadi ada tergantung adat budaya. Tapi di luar negeri Pak itu biasa. Makanya contohnya di Inggris ya, dia tuh mirip seperti di Jawa Pak atau di Belanda. Jadi yang ningrat itu mencatat silsilah, yang rakyat biasa enggak. Makanya di Inggris kita kenal misalnya Edward ketiga, Edward kelima. Ada kata-kata JR junior atau SR senior. Oh begitu. Iya, misalnya bapaknya namanya David Olson. Anaknya bisa juga pakai nama David Olson Junior. Ada belakang JR, itu artinya anaknya si David Olson Senior gitu loh Pak. Nah, baik. Silsilah kalau kita lihat agama-agama lain Pak, Buddha, Hindu, saya nggak ngomong Yahudi sama Christianity ya. Buddha, Hindu, bahkan sampai Zoroaster, agama Lao Tse, agama di Cina ya, agama atau pandangan Konfusius segala macam, itu silsilah penting Pak. Apalagi buat orang Chinese ya, Tionghoa, silsilah itu penting banget. Kamu tuh marga apa? Tan, Wei, atau siapa gitu loh Pak. Mirip seperti Batak Pak. Yang marganya sama nggak boleh saling kawin Pak. Ya betul. Ya mirip. Incest ya, nanti kenanya di incest. Itu dianggap incest keluarga gitu loh Pak. Karena dianggap satu keturunan. Nah ini di setiap kitab suci itu hal yang sangat umum menceritakan suatu silsilah. Karena seberapa penting Pak? Iya.
Karena disitulah kelihatan kesahihan informasi. Sih. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul entah dari balik batu atau di mana tiba-tiba nongol satu nama ya, nggak jelas ini dari mana, bagaimana, tiba-tiba muncul. Nah itu, ya. Nah itu karena silsilah itu adalah rantai budaya manusia, Pak. Nggak bisa dihilangkan. Yang namanya anak pasti akan terikat dengan bapaknya, kakeknya, neneknya, terus sampai ke atas sana, Pak. Dia keturunan siapa itu sangat penting. Bisa disebutkan itu sebagai validasi nggak, Pak? Iya. Bahkan anehnya, Pak, di Arab saja mereka itu tahu silsilahnya. Mereka catat. Oh ini anaknya ini kawin sama ini gitu, Pak. Itu baru manusia biasa ya? Iya, itu jadi kalau manusia biasa ya, tapi ketahuan lah silsilah itu pasti diingat dan dicatat. Karena itu adalah perbendaharaan sejarah keluarga. Dan faktor keluarga itu kan unit manusia terkecil, Pak. Jadi setiap bangsa di dunia ini sangat menghargai unit manusia terkecil yaitu keluarga, dan mereka itu selalu mengingat keturunannya. Selalu, Pak. Bapak boleh lihat bangsa manapun pasti mereka punya itu. Pasti. Nah, cuman anehnya tiba-tiba ujuk-ujuk silsilah nggak jelas, tiba-tiba ada yang masuk gua keluar jadi nabi, Pak. Ya. Nah ini dia, Pak. Oke, saya cut dulu, Pak ya. Saya interupsi, Pak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lucu nih. Karena yang ngomong bukan kita, tapi masalahnya langsung terus terang saja ya, polemuter Muslim itu yang saya sebut Protestan Islam ini tukang protes, tidak semua ya, pokoknya yang Protestan itu selalu ngorek-ngorek Alkitab gitu. Nah kalau di tempatmu tidak sama dengan kita, sementara kita bisa membuktikan bahwa validasinya Alkitab jauh lebih valid. Cuma jangan membenarkan diri nih. Ini hari ini kita membahas ini, Pak. Al-Quran bukan buku silsilah kayak Bible, dan tidak ada nama Muhammad sebelum Muhammad. Siapa yang ngomong begini? Ya saya sebut Tasong, otak kosong. Nah ini jangan ditertawakan saudara ya, karena dia serius. Walaupun saudara tertawa pun ya sah-sah saja karena lucu. Dia mengatakan sebelum Muhammad itu nggak ada nama Muhammad bin Abdullah, itu nggak ada, Pak. Jadi itu nama yang luar biasa ujuk-ujuk muncul. Kita dengerin ya, Pak, lalu kita diskusi dalam arti gini. Anda jangan dengan kalimat ya Al-Quran itu bukan buku silsilah kayak Bible, ada ini seolah silsilah itu dianggap sebuah buku sekuler gitu. Lah kalau ini buku dari Tuhan kok nggak ada silsilah, nggak ada apa, kok kamu percaya? Dibalik begitu, betul nggak, Pak? Loh, kok terus, gitu? Nah itu dia. Maka dari itu kan saya mulai dari silsilah tadi. Baik di Jawa tuh juga ada silsilah, walaupun nanti level sosialnya beda, tapi tetap ada ternyata saudara ya. Nah kita dengarkan ini lucu. Kalau Anda mengatakan tidak ada silsilah, percaya itu sesuatu yang luar biasa, ya silahkan percaya saja. Cuma kenapa kamu taati Alkitab gitu loh. Maka dari itu saya mengatakan bahwa ternyata Protestan ini tidak tahu malu, karena seringkali terutama melalui dari Zuma ya, itu saya harus ingatkan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak percaya diri terhadap kitab sucinya. Salah. Kalian yang nggak percaya diri, kalau nggak ngutak-ngatik Alkitab kok rasanya nggak benar. Bahkan Kainama sendiri ada videonya mengatakan dia nggak mau jarang bahkan tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan diri. Tetapi apa? Ambil ayat-ayat mereka asik untuk membenarkan Quran. Artinya Quranmu tidak bisa dipercaya kalau caranya begitu. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kita tinggalkan itu, kita dengarkan. Kan bukan buku silsilah gitu. Tuh. Bukan saya yang ngomong ya, Pak Babinsa. Menarik ya. Ya, sebentar. Ini dulu. Iya, Al-Quran bukan buku silsilah. Ya, kamu sendiri yang ngomong. Yang kedua, Quran bukan buku silsilah gitu. Beda dengan Bible. Kalau di Bible ada namanya silsilah Yesus,
ini memperanakan A memperanakan B memperanakan C memperanakan D gitu, sampai panjang, sampai mungkin 40 generasi gitu disebutkan semua. Quran itu bukan buku silsilah. Lagi pula sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menerima nama Muhammad, pernah dengar nggak ada orang yang bernama Muhammad sebelum dia? Tidak ada. Tidak ada. Maaf. Maaf, saya tertawa. Maaf. Makanya saya sebut tasong, otak kosong. Maaf. Oke, ya ini urusan dia tuh kayak menggali lubang kubur sendiri, Pak. Ya, Salam Pak John Nathanael. Saya sapa dulu. John Nathanael, salam. Shalom. Kita dengerin tasong ini. Komandan. Ya, sorry, maaf, saya tertawa bukan mentertawakan, meremehkan, enggak. Lucu aja. Ini orang kok belajar dari mana kok bisa begitu. Pertama, bicara soal silsilah ya. Kita ulang saudara ya, supaya kita kadang-kadang mereka mikir itu mulutnya ngomong lagi belum selesai dicerna di otak, mulutnya udah ngomong duluan. Ya, klepnya rusak. Aduh, kasihan sekali. Lagi mules. Yang kedua, Quran bukan buku silsilah gitu. Dia dengan Bible. Kalau di Bible ada yang namanya silsilah Yesus. Ini memperanakan A memperanakan B memperanakan C memperanakan D gitu. Sampai panjang, sampai mungkin 40 generasi gitu disebutkan semua. Quran itu bukan buku silsilah. Lagi pula sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menerima nama Muhammad, pernah dengar nggak ada orang yang bernama Muhammad sebelum dia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Itulah istimewanya nama Muhammad. Diberikan khusus untuk Nabi kita yang terakhir gitu. Nah, jadi kalau mereka menuntut kenapa tidak ada Muhammad bin Abdullah gitu, Quran bukan buku silsilah kok. Nabi Musa juga nggak disebut bin siapa. Loh. Aduh. Oke, bicara tentang silsilah. Ya tadi ya saya udah ngobrol dulu sama Komandan Mbak Binsa. Ya. Saudara, kita lihat nih betapa hebatnya Alkitab ya. Maka dari itu kalau nama-nama ya makanya nggak heran ya kalau saya sebut ya kalian bilang kami nyontek, nyatut, maling. Halo Immanuel, nyelonong sendiri. Halo. Nah, ini okay. Contoh nyelonong sendiri lah ini. Iya. Nggak pakai silsilah, naik sendiri. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi Alkitab sangat valid ya kata Kainama. Kenapa? Semua nabi-nabi dan lain sebagainya itu ada kata silsilah. Kenapa? Itu penting sekali. Kalau enggak ujuk-ujuk nyelonong begitu kan lucu. Ya, coba saya tunjukkan di sini. Nah, ketik aja silsilah. Ya, Saudara. Muncul enggak ya? Waduh, enggak muncul nih. Oh, saya harus lewat lain. Sabar ya. Ini klutak-klutak. Sebentar. Ini ya. Ibu Immanuel sudah ngikuti tadi ya bahwa Quran bukan buku silsilah katanya. Kalau saudara iya, kalau itu pengakuanmu ya sudah, itu derita lu kan. Kalau saudara ketik kata silsilah, maka muncul dari bilangan 1 ya. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedangkan nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Bilangan 1 itu ketika silsilah Bani Ruben, ketika silsilah Bani Simeon. Kenapa ditulis silsilah sampai Tawarik, seluruh orang Israel telah terdaftar. Wih, banyak silsilah. Terus sampai Matius, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Penting, kenapa? Karena syarat Mesias harus dari keturunan garis silsilahnya Daud. Ketika dicari itu ketemu. Nah, kalau Nabi itu sampai Ismail nggak ada. Jadi tapi akhirnya apa? Nggak bisa membuktikan silsilah, nanti klaim. Betul nggak Ibu Immanuela?
Kalau Anda tidak bisa membuktikan silsilah Anda itu anaknya siapa, ya bisa saja saya ini orang Demak mengatakan aku keturunan Raden Patah kan gitu. Kalau nggak bisa silsilahnya mana? Yes, saya ini kan bukan penghafal silsilah. Pokoknya percaya saja. Wah, nggak bisa begitu, Bos. Nangkep nggak, saudara? Penting sekali silsilah itu. Kalau tidak, wah lucu. Nah, kalau Al-Quran bukan buku silsilah, ya silahkan itu urusanmu. Kalau Alkitab menunjukkan silsilah, itu bukan sebagai buku silsilah, bukan. Tapi menunjukkan kredibilitas dan lain-lain. Sehingga kamu ini bukan ya, Pak. Itu orang jahat. Dia ingin membunuh ayahnya. Oh iya, setelah masuk Islam ya Pak ya? Iya, karena ayahnya nggak mau masuk Islam, dia mau bunuh. Dulu bangga-bangga sekali loh dengan Raden Patah. Iya, jangan Pak, itu orang jahat Pak. Ya, untung saya hanya memberikan contoh saja, bukan sebagai tujuan. Ya, saya bilang, saya keturunan Hamengkubuwono IX gitu kan. Tapi saya nggak bisa nunjukkan silsilah, mana orang bisa percaya. Betul nggak? Saya menggunakan kata Raden gitu ya. Lu Raden dari mana? Raden Mas Bey. Nah itu dia, apalagi ini bicara soal keagamaan, bicara soal Nabi, silsilahnya mana. Maka dari itu siapa nyatut siapa. Orang itu seenaknya nyolong Yahudi, nyolong Kristen, nyolong istilah-istilah Islam. Nah sekarang kalau kalian bilang kami nyolong, kenapa nama nabi-nabi kami ada di dalam kitab sucimu? Siapa nyolong siapa? Kalau tahu kitab colongan, kenapa dicolong juga? Nah sekarang kembalikan kata istilah Islam katanya, padahal Islam lahir abad ke-6, abad ke-7 setelah Kristen. Ya balikin juga itu nama-nama Salomo jadi Soleman, Isa jadi Yesus jadi Isa dan lain-lain. Nanti ketinggalan apa di dalam Al-Qur'anmu? Ya. Nah, ini kita saudara, saya mengikuti kata dan data Dr. Munim Siri. Kalian punya scholar sendiri. Saya tidak mengkritiki Al-Qur'annya, iman kamu saya nggak utak-atik, tetapi bicara tentang data faktanya ini yang perlu dipertanyakan. Dan itu baru ranah akademis, supaya jadi pinter, tidak tasong, otak kosong, itu istilah yang baru. Ya, jangan tasong. Hari ini Al-Qur'an bukan buku silsilah, ya udah itu urusanmu, tapi jangan bandingkan dengan Alkitab. Karena sekali lagi silsilah dalam Alkitab menunjukkan validasi ini asalnya dari mana. Maka dari itu nabi-nabi rasul di Alkitab tidak ada yang baru keluar dari kolong jembatan jalan tol keluar lalu bilang aku nabi, nggak ada. Ya. Dan bicara tentang tidak ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad, sebelum Immanuela menjawab, Pak Babinsa dan lain-lain, coba saudara. Saudara, saya menanyakan kepada Pak Babinsa dan Ibu Immanuela, apa benar tidak ada nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad? Mereka belum jawab, saya sudah ketemu jawaban. Saya langsung cek, ketemu, ini baru salah satu loh. Tapi sebenarnya salah banyak. Artinya banyak sekali datanya. Ya, ini lihat saudara, baca. Saya langsung ketemu, adakah orang yang bernama Muhammad namun agamanya, bukan ini. Satu lagi, mana ya? Oh ini. Sebelum Rasulullah SAW lahir, apakah penggunaan nama Muhammad sudah lazim digunakan oleh bangsa Arab untuk menamai anak mereka dan lain sebagainya? Nah, memang tidak ada data statistik, tetapi ada seorang sahabat Nabi yang kebetulan juga bernama Muhammad. Ia adalah Muhammad bin Maslamah. Ya, ini ada keterangannya. Lahir di Yastrib, Madinah pada tahun 591. Muhammad lahir berapa ya? 571 ya. Tetapi ada nama itu, mengingat beliau adalah orang Madinah yang lahir sebelum Muhammad. Ya. Orang Madinah yang lahir sebelum Muhammad, yang penduduk Mekah. Ya, hampir pasti nama Muhammad tersebut bukan terinspirasi dari nama Muhammad. Oke? Jadi ini jangan tasong, jangan ngawur gitu. Kalau maka dari itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata.
dan lambat untuk marah. Oke. Jadi seperti itu. Oke, sebelum ke Pak Babinsa, lagi kelutak-klatik sambil menikmati rengginang. Pak Jonathanel dulu. Bagaimana menurut Anda, Pak? Opening kita ini. Pak John. Ya, ya kalau mereka bilang apa bukunya mereka bukan buku silsilah, ya itu memang derita mereka lah ya. Tapi kalau kita mau bandingkan, jangankan silsilah manusia saja Pak Heri. Anjing saja Pak, anjing yang mahal itu Pak. Orang kalau mau beli anjing yang mahal aja mesti tahu silsilahnya dari turunan mana itu. Iya. Kan begitu. Betul, anjing ras saja mesti ada silsilah, ada sertifikatnya ya Pak ya? Ada sertifikatnya Pak. Saya dulu punya anjing satu, itu saya buatin surat lahirnya Pak. Iya. Cuman begitu saya buat surat lahir malah hilang anjingnya. Aduh. Ya jadi dia lahirnya kapan, terus ini turunan dari turunan mana, terus jadi imunisasinya juga tanggalnya semua komplit di surat lahir itu semua ada. Nah apalagi ini manusia yang harusnya kita saja kalau meragukan ini anak siapa harus tes DNA, ini turunan mana ini, benar nggak nih, kan begitu. Nah kalau yang nggak jelas lalu ya itu derita mereka lah itu kan begitu. Jadi Alkitab itu memang bukan buku silsilah juga, tetapi ingat itu menandakan satu kredibel yang jelas, yang tidak asal catat asal bunyi kan tidak, tapi memang sudah menjadi data-data yang valid lah. Itu yang benar-benar valid, bukan asal valid gitu kan gitu. Kalau yang itu bukan valid lagi, tapi udah valid sembelit namanya, udah bikin sakit perut saja itu. Kan begitu Pak Eri. lanjut. Oke. Pak Babinsa, penjelasan Anda. Loh, Bu Emanuela mana? Mau ganti device Pak. Oh gitu. Ya, jadi gini. Silakan. Memang adanya penggambaran silsilah dalam suatu kitab itu menambah dan menaikkan kredibilitas kitab itu. Ya, memang tidak semua silsilah di Alkitab itu dipaparkan. Ya, betul. Contohnya silsilah keluarga Paulus kan enggak, karena enggak ada relevansinya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik di Alkitab, silsilah-silsilah itu dipaparkan itu karena memang ada suatu konteks di mana kita perlu tahu. Maaf Babinsa, mengenai Paulus memang silsilahnya secara detail nggak ada, tetapi dia diketahui anak siapa asal mana itu jelas. Gitu. Oh iya, tapi nggak panjang gitu loh Pak silsilahnya. Iya betul. Moyangnya siapa? Iya. Memang maksudnya keturunan bapaknya ya biasanya paling 2 tingkat ya, 2 tingkat ke atas. Tapi ada yang justru malah seperti tokoh sentral dalam Alkitab yaitu Tuhan Yesus, itu memang silsilahnya itu dijabarkan dengan detail sekali. Jadi tokoh Yesus itu dalam Alkitab itu memang kredibilitasnya itu nggak diragukan. Karena manusia Yesus ini ketahuan secara manusia dia keturunan siapa. Ya, memang sudah dinubuatkan bahwa keturunan harus dari Daud. Nah, dari Daud itu kenapa larinya ke Maria? Ya. Nah, kenapa kok perempuan? Biasanya kan laki-laki. Ingat ya. Kalau ibumu Yahudi, maka kamu orang Yahudi. Itu aturan Yahudi begitu, Pak. Jadi bapakmu Yahudi, ibumu orang Sunda, kamu bukan orang Yahudi. Itu aturan Yahudi begitu, Pak. Yang menentukan dia itu berdarah Yahudi atau tidak itu justru malah ibu, Pak. Coba tanya sama Rabbi Yaakov, ya. Dia pernah jelaskan juga itu. Jadi kalau kamu ibumu keturunan Yahudi, kamu adalah keturunan Yahudi. Itu prinsip di Yudaisme, di
di orang Yahudi begitu, Pak. Jadi kenapa Maria itu Yesus dianggap orang Yahudi karena Maria. Begitu, Pak. Nah, itu apa enggak ajaib? Tuhan telah mengatur hal seperti itu. Iya kan? Nah, jadi banyak orang-orang seperti model si siapa nih? Donditan ya. Itu kan dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Minim sekali. Itu kalau dia ngomong kayak gitu di depan anak-anak pesantren, diketawain, Pak. Dibilang Muhammad itu nama pertama. Muhammad itu bukan nama, Pak. Itu gelar. Iya, betul. Ya. Iya. Dan banyak yang menggunakan nama Muhammad itu gelar. Jadi kalau di Jawa tuh anak laki-laki dipanggil Joko. Itu maksudnya supaya anaknya itu ganteng kayak Jonoko, gitu loh, Pak. Harapan orang tua memberikan gelar atau julukan, menggunakan gelar buat anaknya. Jadi jelas beda ya, Pak ya, pengharapan orang tua yang memberi nama Joko dengan Bejo, Pak. Tadi tak kirain ganteng kayak Jonathan Nail, Jonoko. Waduh. Iya, Jonathan Nail kan Jonoko, Pak. Nggak jauh, Pak. Nah. Gitu. Jadi ini adalah gelar, Pak, bukan nama person. Sebagai nama yang kalau kita toleh, kita sentuh bahunya dia noleh sambil panggil namanya. Enggak. Tapi lama-lama menjadi suatu proper name, suatu nama yang digunakan sebagai nama, bukan sebagai gelar. Tapi Muhammad itu sebagai gelar tetap berlaku, Pak. Artinya yang terpuji. Gitu. Jadi kalau seandainya dalam bahasa Jawa tuh ada satu gelar, misalnya sing apian gitu loh. Ya, kayak gitu. Gitu loh, Pak. Nah, cuman karena ketidaktahuan budaya Arab dan bahasa Arab yang baik di orang awam Indonesia Muslim, ini mereka gampang ditipu dengan cerita-cerita busuk si Donditan ini. Gitu, Pak. Ini kalau orang pesantren ngikut itu pasti dia diprotes. Gitu loh. Tapi kan dia asal mangap, Pak. Asal bikin konten. Gitu loh, Pak. Malu-maluin sih sebenarnya kalau menurut saya. Ya, dan menunjukkan betapa tidak mengertinya dia budaya Arab, bahasa Arab dan Al-Qur'an. Nah, justru malah dengan adanya silsilah yang pasti dan jelas, orang itu bisa menilai orang. Dan ingat, manusia selalu menilai dari keturunan, Pak. Itu udah sifat dasar. Coba perhatikan, bapaknya maling, pasti anaknya juga dianggap maling, Pak. Walaupun belum tentu anak maling. Tapi yang namanya silsilah dalam manusia, budaya manusia itu sangat memegang peranan penting, Pak. Jadi memang betul, kalau kita Alkitab punya satu silsilah untuk person-person yang diceritakan di Alkitab secara lengkap. Siapa bapaknya Abraham diceritakan. Siapa istrinya, anaknya siapa, anaknya nanti melahirkan siapa, anak siapa lagi, gitu terus. Nah, sekarang apa ada cerita tentang misalnya Nabi Daud itu anaknya siapa, Pak? Cucunya siapa? Cicitnya siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Mereka tidak menganggap penting. Tapi justru malah kita atau budaya Alkitab dan Torah ya, keturunan itu sangat penting, Pak. Ya, karena kredibilitas manusia yang diceritakan itu akan lebih jelas bisa diterima atau enggak. Dia anak siapa, Pak? Itu loh. Iya, gitu, Pak. Lanjut deh. Oke, luar biasa. Nah, Ibu Immanuel gimana? Ujuk-ujuk Ibu ngaku-ngaku sebagai keturunan Raja Salman. Waduh. Bisa dipercaya enggak? Raja Salmon ya. Tarik nafas dulu. Ya, gini. Silsilah itu penting. Bahkan di dalam Islam aja silsilah itu penting loh, Pak. Ya kan? Silsilah itu penting. Sebenarnya dalam Islam pun sangat penting. Yaitu kelesnya dia aja. Kitab kami bukan kitab silsilah. Oh iya.
Alkitab kita itu bukan ngomongin silsilah doang. Silsilah itu sangat penting. Ibarat orang mau ngecek DNA, iki anake sopo, ya toh. Nah, maka silsilah itu penting. Jadi tahu terahnya, oh benar dia terahnya ke sana. Oh benar dia ini cucunya si Anu. Oh benar dia anaknya si Anu, bapaknya dia itu orang ini, orang ono, kan begitu. Sangat penting. Kayak misalnya Matius 1 ayat 1, silsilahnya Yesus jelas. Itu sampai berapa nama tuh? 25 ya Pak, kalau saya nggak salah. Iya. Nah, bahkan di dalam Islam itu misalnya nih, dia bin siapa, binti siapa, bin siapa gitu, ada tuh yang harus dihafalkan malahan Pak. Misal dia misalnya ngaku keturunan Habib gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Ya dia harus tahu nasabnya. Ngelihatnya kalau di Indonesia itu kan di Rabita Alawiyah itu ada. Nah, artinya silsilah itu sangat amat sangat penting, Pak. Silsilah sangat penting. Kenapa sangat penting? Untuk tahu keturunan sopo gitu loh. Benar nggak bapak dia ini keturunannya si Ono, si ini, si Utu? Gak sama dengan misalnya ketika orang misal dia nggak tahu siapa bapaknya tuh keturunan siapa dan segala macam. Kadang bisa saja orang ngeklaim, oh aku turunan si Ono, oh aku turunan si ini, ngeklaim. Mereka itu kalau saya bilang terlalu tidak percaya diri. Karena apa? Bagindanya mereka kan cuma sampai di Adnan ya Pak Subi ya, Pak Bin saya. Iya, Adnan aja. Atasnya udah nggak ada. Jadi itu pun juga masih diragukan karena yang tertinggi yang masih ada catatan itu adalah si Harmat. Itu turunan 12 setelah Muhammad. Di atasnya Muhammad nomor 12 Harmat ya, itu cuma itu doang. Tidak sampai ke Ismail kan? Iya, nggak sampai, nggak ada. Nah, jadi karena itulah mereka menganggap bahwa saya agak penting silsilah. Padahal mereka itu sangat mementingkan silsilah loh. Jadi kalau saya bilang mereka tuh kayak nampar muka sendiri gitu loh. Loh, di Arab itu silsilah penting banget loh, Bu. Oh, sangat penting, Pak. Saya itu sangat bagian penting. Budaya. Oh, itu sangat penting. Silsilah tuh sangat penting. Gue anak sopo. Terus marga ngopo, marga sing keberapa. Itu penting sekali di Arab tuh. Siapa bilang nggak penting? Iya. Pengen tahu, oh ini ternyata misalnya apalagi kalau mau kawin ya Bu ya. Gitu. Anak misalnya anak istri keberapa, apakah dia anak tiri apa anak kandung, itu sangat penting Pak di sana. Apalagi kalau mau ada kawin ya Bu ya, itu wah pendidikannya kencang banget itu, anaknya siapa, turunannya siapa. Itu kalau di Arab begitu setahu saya. Nggak gampang loh, benar-benar nggak gampang. Gitu. Kalau rata-rata Timur Tengah itu silsilah sangat penting Pak. Kita kan nggak kenal Islam dalam kayaknya, cuman permukaan saja. Siapa bilang nggak penting? Mereka tuh kalau saya bilang ya, saking kepingin menunjukkan menunjukkan bahwasanya ini aku benar gitu loh. Nggak penting silsilah, siapa bilang silsilah nggak penting, gitu loh. Kalau kita kan silsilah dan bukti-bukti sejarah ya tentang Yesus Kristus itu kan kalau di kita kan sangat lengkap dan sangat valid, gitu, supaya menunjukkan memang benar ada dan memang benar dia keturunannya ini gitu kan. Nah itu sejarah itu kan nggak bisa dibohongin gitu, nggak bisa dibohongin begitu Pak. Monggo Pak Heri. Oke, jadi saudara, terutama para mu'alaf itu belajarlah Islam itu dengan benar dulu ya. Ya tidak usah membandingkan dengan Alkitab karena Anda akan diulek-ulek mempermalukan diri sendiri. Nah, itu bicara soal silah. Tadi dia mengatakan sebelum Muhammad tidak ada nama Muhammad ini. Kita dengarkan lagi ya. Nah, dengar nggak ada orang yang bernama Muhammad sebelum dia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.
Itulah istimewanya nama Muhammad, diberikan khusus untuk nabi kita yang terakhir gitu. Nah, jadi kalau mereka menuntut kenapa tidak ada Muhammad bin Abdullah gitu, Quran bukan buku silsilah kok. Nabi Musa juga nggak disebut bin siapa. Loh, ini bukan soal silsilah. Kalau bukan buku silsilah, tetapi tidak bisa menunjukkan silsilah. Betul nggak, Pak Bu Menalo ya, Pak John? Anda jangan ngomong bukan buku silsilah, tidak bisa menunjukkan silsilah. Maka itu setuju, beda Pak. jauh. Ya, itu saya bilang tadi, setuju. Itu saya bilang tadi. Itu apa namanya ya, ngelesologi. Ngelesologi. Jadi karena tidak bisa menunjukkan data yang valid, ya kan? Tidak bisa menunjukkan data yang valid. Jadi mereka pakai ilmu ngelesologi, ya macam-macam. Apa ya? Ontalektek. Mereka ini kalau saya bikin gelar ya ontalektual, ya, ngelesologi, cocokologi, apa meneh sing ora, ya kan? Akhirnya yang tes gitu loh, karena nggak punya data yang valid itu tadi. Kalau kita kan mau ngeles gimana? Kita punya data yang valid dan bukti yang valid juga. Nanti muncrat aku ngomong valid. Ya. Gitu loh, Pak. Oke, ini ada King David, shalom. Dia sudah ngulek si siapa itu di Mas Boy. Mas Boy jadikan lucu-lucuan aja itu. Lihat itu. Lucu-lucuan ya orang botol. Iya. Lompat sana sini, ngoceh sana sini. Ayo masuk. Udah dikasih link tuh. Nggak berani. Lihat nanti ngoceh, tunggu aja. Jadikan lucu-lucuan ya saudara. Iya. Kasihan. Ya, silakan Pak King David, sudah ngikutin ya. Jadi ya, kalau Donditan ini ya memang cocok sesuai namanya. Ada Tantan tuh berarti kita sudah tahu jalurnya kemana kan. Donditan itu kan ada tannya itu ya. Tannya itu kita tahu lah. Sama dengan yang sudah di dalam siksa kubur itu. Jadi gini Pak King David, dia sendiri mengatakan Al-Quran bukan buku silsilah kayak Bible. Ya jelas. Kenapa? Karena disadur dari Bible. Oh, itu udah jelas. Buat saya ya jelas kalau dia sadur dari Bible, dia harus bedakan. Jangan sama benar. Makanya dengan ngeles Quran bukan kitab silsilah. Pertanyaan saya, itu kan historis. Itu kan cerita tentang bagaimana seorang nabi dipanggil. Pasti ada sejarahnya. Gak mungkin gak ada sejarahnya. Kenapa Abraham dipanggil, namanya disebut Abram, sampai akhirnya diganti menjadi Abraham. Itu semua ada silsilah. Dari mana dia, dari kota mana dipanggil keluar, dia menuju kemana, ya kan? Dia keluar dengan siapa, pada usia berapa dia keluar. Apakah itu disebut silsilah? Itu kan sejarah, ya kan? Bicara tentang sejarah, ya pasti seperti Donditan misalnya. Kenapa lu ada di dunia ini? Pasti lu punya sejarah dong. Nah, kenapa pakai Tan? Pasti nama lu Tan Ek Chong Tan misalnya. Atau setan gitu. Nasong Pak, Kasong, otak kosong. Kan begitu. Kenapa lu lahir di mana? Orang tua lu siapa? Datang dari China dulu siapa nama orang tua lu? Nama mama lu siapa? Nenek lu, kakek buyutmu siapa? Kan semua ada silsilahnya. Sampai kamu lahir misalnya di tanah Jawa atau di Jakarta, sampai kamu menjadi mualaf bagaimana? Kan ada silsilahnya. Apakah itu tidak boleh ditulis? Tahu-tahu Donditan turun dari langit, jadilah Donditan, jeger Donditan gitu loh. Kan nggak mungkin, pasti ada silsilahnya. Nah, orang-orang ini memang ngeles, Pak. Mereka mengeles caranya bagaimana supaya mereka tidak dikejar. Kalau enggak, karena mereka tidak bisa jawab, karena kitab mereka itu tidak lengkap selengkap apa yang ada di kitab kita. Contohnya kisah-kisah Yunus, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Raja Daud, kisah Raja Salomo, itu kan semua kita lengkap. Bahkan silsilah
tentang seorang nabi, turunan dari mana, mulai dari Adam kemana, sampai ke Abraham, sampai ke Terah, sampai ke Yitzhak, sampai ke Ismail, terus sampai ke bawah, sampai ke Yusuf dan Maria. Oh, itu jelas panjang sekali. Nah, kalau nggak ada itu, gimana kita bisa percaya itu kitab suci? Tiba-tiba berfirmanlah Tuhan begini-begini tanpa ada sebabnya. Loh, Tuhan berfirman pasti ada sebabnya, yaitu dia menegur bangsanya yang jahat. Karena itu dia sampaikan firman-Nya, dan firman itu disuruh tulis supaya jangan lupa, bukan disuruh hafal. Tuliskanlah semuanya ini. Nah, sekarang kalau Don Ditan ngeles bilang, kitab saya bukan kitab silsilah. Jadi kitab lu kitab apa? Kitab firman. Kalau firman, kenapa si kami mengatakan aku bersumpah demi 2 timur dan 2 barat. Penciptaan langit dan bumi ada kapal lewat. Coba, itu bukan sejarah. Nah, ini makanya Pak Heri dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang Muhammad, silsilahnya, mereka semua gombal-gambul. Nggak ada satu orang dari mereka bisa menceritakan kisah Muhammad itu, sejarahnya, silsilahnya seperti apa, sampai keturunan ke dia. Dari mana asal turunan dia? Nenek moyangnya siapa? Nggak bisa. Kalau kita bisa, kita jelaskan. Karena Alkitab kita ini lengkap. Nah, nggak mungkin dong tiba-tiba saya percaya Pak Heri jadi nabi. Dari mana Pak Heri bisa jadi nabi? Oh, keluar dari dalam gua. Saya bertapa Pak Logo di dalam gua 7 hari 7 malam. Lalu saya keluar, saya menjadi nabi. Loh, kok bisa begitu Pak Heri? Dari gorong-gorong jalan tol, Pak. Iya, dari gorong-gorong jalan tol. Kemarin saya dicekek 3 kali sampai nggak bisa napas. Kan bisa begitu. Nah, itu kan apa? Itu cerita nggak? Cerita. Itu cerita. Tidak tiba-tiba, Pak Heri langsung bilang saya nabi loh. Ya Pak Heri jadi nabi, siapa yang angkat? Diri saya sendiri, Pak Lobo. Diri kamu sendiri. Coba kamu ke rumah sakit dulu periksa otak lu, masih ada nggak? Kan begitu. Pasti orang akan ngomong begitu. Kalau zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu taklik buta, misalnya, saya percaya dia jadi nabi. Ya memang orang dulu mungkin bego-bego. Yang di sana, tapi bukan yang di Israel. Kalau di Israel orang cerdas semua. Ya kan, kalau di Israel kan orang pintar-pintar semua. Sejak dari kecil mereka sudah diajar Taurat. Mereka sudah bisa baca tulis. Tidak ada satu nabi di Alkitab kita yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nggak ada. Kecuali yang di sana-sana itu. Yang nabi palsu, yang mati diracun. Nah, itu buta tuli itu. Itu saya nggak percaya. Karena silsilahnya aja udah nggak jelas. Bagaimana saya bisa percaya? Bagaimana saya bisa dapat hidayah? Ya nggak mungkin lah. Begitu Pak Heri. Silakan Pak Heri. Iya, baik. Luar biasa. Di sini ada Mata Hati. Shalom. Mata Hati. Shalom semuanya, Pak Jenderal, Pak Sabalik Komandan, Pak John Nathanael, dan King David. Shalom, apa kabar semuanya? Tuhan Yesus. Shalom. Gimana Pak? Kitab Al-Quran bukan kitab silsilah kayak Alkitab katanya. Ya itu urusan mereka ya. Iya, itu urusan mereka. Tapi kalau saya bilang ya menurut mereka ya iya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kalimatullah, kalamullah yang debut langsung dari langit kata mereka. Maksudnya dia tuh di Loh Mahfuz sudah tertulis dan diturunkan ke langit pertama, lalu dia dikredit lah sedikit demi sedikit, ya kan, melalui messengernya yaitu malaikat Jibril, melalui nabinya mereka, ya kan. Artinya semua yang itu ya bukan silsilah, gitu loh. Ya itu yang ditulis langsung oleh Tuhannya mereka, gitu. Dimana yang pertama diciptakannya pulpen, ya itu artinya pulpen itulah yang menulis kitab suci mereka yang disimpan di Loh Mahfuz dan diturunkan
mendapatkan buk dari arsinya dia, tempat duduknya dia langsung ke langit 1. Dari situlah tuh nabi-nabi mereka tuh mendapat wahyu, dituruninlah secara perlahan. Ada yang seperti lonceng, ya kan, ada kring, nah itu wahyu. Jadi yang artinya kalau dibilang silsilah ya menurut mereka bukan, ya itulah. Saya sih juga nggak peduli ya. Tapi yang menurut mereka bukan silsilah, kalau dari sejarahnya atau bukan sejarahnya sih, dari mulut ke mulut ya, itu diceritakan. Dan makanya kan hadis tuh diceritakan oleh ini, diceritakan ya, katanya ya begitu kata mereka. Begitu Pak Jenderal Ikim, silakan yang lain. Baik. Oke. Jadi lucu ya saudara, kenapa tidak bisa menunjukkan silsilah? Ya maka dari itu cerita-cerita banyak nyatut Alkitab kan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sudah terlalu sering tiap hari ya Pak King David dan saudara-saudara yang ada di room, Ibu Emanuel pasti juga, bahwa kita tiap hari dikatakan mencuri kitab Yahudi. Kalau tahu curian kenapa kamu ambil juga itu nama-nama nabi-nabi kami kan begitu. Nah, makanya di sana tidak bisa menunjukkan silsilahnya. Berbicara tentang nabi-nabi yang dicatut dari Alkitab, ditanya itu pada zaman apa. Kalau kami tahu silsilahnya dari mana, minimal ini keturunan di mana, ada di mana, kitab ini tersusun pada tahun berapa. Dan yang nulis adalah orang-orang saksi mata pada geografi yang dekat, lalu saksi mata. Bukan jarak ratusan tahun, lalu dengan ceritanya ada di Gunung Kidul, lalu yang nyatat ada di Gorontalo gitu. Enggak begitu, tetapi suatu pelaku sejarah. Beda jauh Pak King David. Makanya itu bicara soal kredibilitas. Makanya bukan buku silsilah, iya, karena tidak bisa membuktikan silsilah itu. Ujuk-ujuk nongol Sulaiman gitu kan. Akhirnya ceritanya cerita Aladin, karpet terbang gitu. Lalu sibuk mengatakan nyolong-nyolong dengan terlalu lancang. Contoh. Itu terdiri atas 5 kitab, yakni Sefer Bereshit. Ini profesor katanya ya, terserah mau profesor, kalau sudah di sono ngutang-atik Alkitab malah jadi tasong. Kita buktikan. Sefer Shemot, Sefer Vayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. Kira-kira pernah nggak mendengar istilah begini? Belum pernah. Kalau diterjemahkan itu sama dengan kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Dia curi kitab itu dari orang Yahudi dan mereka nggak pernah, jangan diedit. Dia curi Torah, curi Tanakh, Nevim, Ketuvim dari orang Yahudi sampai sekarang, dicuri, maling, dan mereka selalu aja. Kenapa kita yang pusing? Maling, congornya maling itu. Kita dengerin dulu lagi. Taurat itu terdiri atas 5 kitab, yakni Sefer Bereshit. Tapi ya dia sendiri juga pernah bahwa orang Kristen nyolong juga mengatakan begitu. Ini coba kita dengarkan sama-sama. Kemarin waktu kita ngobrol sama Bapak Yakob, Rabi, dia bilang apa Bapak Yakob, Rabi? Buat teman-teman Kristiani, marilah kita bersama-sama menjadi pelaku firman tanpa harus saling menghakimi antara Yahudi dan Kristen. Kita berbagi kitab yang sama. Halo, ini Rabi Yahudi yang baru saja ditemui Kainama sama Ipung, dan pada akhirnya bagi saya dia secara tidak langsung ngemplang mulut mereka berdua itu. Di mana mereka berdua mengatakan yang dikorbankan Ismail ketika ketemu Rabi ini di Tondano, Rabi ini mengatakan Ishak. Lalu dia ngomong kita mencuri kitab Yahudi, tetapi Rabi ini mengatakan apa? Menjadi pelaku firman tanpa harus saling menghakimi antara Yahudi dan Kristen. Kita berbagi kitab yang sama, kita lakukan semua yang ada di situ. Lalu kita akan nanti ketika Mesias datang, siapapun dia,
kita akan merasa bahwa dia datang untuk kita semua. Jadi tidak perlu ada pengkotak-kotakan, judgmental at all. Tetap Mesias datang untuk kita semua, bukan hanya untuk Yahudi atau Kristen. He will come and he will be king of all of us. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya mau bilang maaf, aduh ya Allah. Saya mau bilang gini. Kainaman salah apa sih? Salahmu karena kamu nggak salah apa kan nih? Kainama kamu terlalu cerewet. Kainama terlalu cerewet. Sekarang malah semakin menjadi-jadi dan saya khawatir ini Pak. Kayaknya dia harus ke psikiater. Sudah mulai tidak jelas ngomong apa. Saya rasa seperti itu. Salahku apa? Kamu terlalu cerewet. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Terlalu cerewet di sana. Tidak ngomong data. Akhirnya nggak bisa membuktikan nggak bisa membuktikan silsilah. Lalu mengatakan bukan buku silsilah. Ya kalau nggak ada silsilah yang jelas, saya nggak berani mengimani. Oke, Bu Immanuela ada tambahan barangkali? Halo. Ya, kalau saya sih bilangnya ya apa ya? Kainama ini orang cerewet boleh, tapi cerewet nek isine. Lah ini cerewet ra isine. Itu loh yang jadi masalah. Ya. Terus juga kalau saya bilang manusia-manusia kerdus kayak gini ini mereka butuh validasi, Pak. Itu aja sih. Gak pede dengan iman yang mereka pegang saat ini. Kalau pede gak usah lah masih mau mencocok-cocok logika dengan Alkitab. Loh, kamu bilang Alkitab itu mencuri, kemudian kamu bilang kitab palsu, tetapi kamu masih mau ngemis-ngemis dari situ. Kan kan ucapanmu. Jadi esok dele, sore tahu, tutu tempe meneh. Nah, orang nanti sore, sejam kemudian sudah beda gitu loh. Jadi apa ya, kalau saya bilang mereka tidak paham kitab Alkitab ya, kitab mereka, iman mereka dulu, tetapi juga nggak paham dengan kitab mereka yang sekarang. Ini kacau, orang kayak ini banyak yang percaya tuh bos pokok sopo. Nah itu sih kalau saya bilang. Makanya kalau di Kristen itu kan nggak bisa sembarangan orang mentang-mentang murtadin terus ujuk-ujuk bisa jadi pendeta, ya nggak bisa begitu di Kristen. Walaupun ada tapi kan diminimalisir. Begitu ngelihat oh dia udah ada dipakai lagi, oh dia tidak kompeten sudah nggak dipakai lagi. Di Kristen kan begitu. Ini semakin kacau semakin dipakai. Nah ini yang lucu. Kadang mereka ini ya kan, nah, mereka tuh ngemis sama itu tadi ngeles. Jadi pembuktian loh sangat penting. Ya, sangat penting pembuktian. Semua itu sejarah butuh pembuktian. Sejarah yang tepat itu ada bukti, jejak sejarah. Kemudian pengen tahu nasab harus silsilahnya harus tahu, ya kan? Kayak saya punya tuh kitab silsilah keluarga ada. Sangat penting biar tahu rujukan itu tuh ujungnya kemana. Itu sangat penting. Siapa bilang nggak penting? Memang Alkitab isinya cuma silsilah doang. Ya enggak. Dia pikir Alkitab cuma silsilah. Ya enggak gitu loh. Bukan kitab silsilah kita juga. Tapi kita sangat lengkap. Detail. Iki anak sopo. Terus keturunannya siapa. Ke siapa. Itu jelas. Kalau cuma klaim, kabeh wong iso klaim. Kayak semacam inilah. Yang artis lagi viral-viral saat ini. Yang dia mengklaim, oh anakku ini anak Etopo, kok anak Ekono. Nah, ibarat kata kan kalau nggak tahu silsilah, ya bisa klaimologi macam itu Pak. Gitu loh. Sangat penting sekali silsilah. Itu Pak Heri, monggo. Iya, betul. Jadi sudahlah, udah masuk kresek ya. Jadi nggak usah membela diri. Ya, oke. Tapi Pak Heri, sorry maaf, Ustadz ini kan ya jangan salah loh, itu diberi penghargaan loh sama MUI. Nah itu kan level penghargaannya di situ Pak. Membuktikan level. Penghargaan yang terlalu murahan.
Karena semua bisa kita patahkan apa yang dia katakan. Membuktikan Lucu ya? level dari yang memberi penghargaan, Pak. Iya. Membuktikan level dari level akademis bahkan ya Pak ya. Iya, yang memberi penghargaan. Oh iya ya, betul. Wah, ini ada Yesaya di bawah nih. Saya Shalom Yesaya. Yesaya. Ya, shalom. Ya, langsung Iya, saja memang. silakan. Gimana? Anda dari Memang silsilah mana? Iya, memang saya di sisa kubu tadi ya Pak, di bawah ya. Gimana? Iya, kalau kita melihat sesuatu apa ya yang diciptakan, itu pasti dia tidak mau mengatakan orang lain yang menciptakan, ya. Tetapi ada kalau kita melihat kepada sebuah kepercayaan ya Pak Ikim. Kalau kepercayaan sendiri saja tidak pede, lalu kita mengatakan hal itu dari Tuhan, lalu dari mananya, kan gitu. Ya kan gitu. Kalau kita melihat sesuatu ya, contohnya dikatakan itu adalah yang paling sempurna. Katanya paling sempurna, tapi tidak pede dengan apa yang dia imani. Itu yang kita harus sampai hari ini bertanya. Ngotak-ngatik Alkitab Itu- terus Pak. Ya, iya sih. Tapi kita tidak heran hal itu sebenarnya Pak Ikim, kan sudah tertulis di dalam firman Tuhan, karena setan itu tidak akan senang tentang kebenaran itu. Itu fakta. Dan sampai hari ini perkataan firman Tuhan itu terjadi. Ya, kalau kita melihat yang pandangan firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat suatu pegangan, seharusnya kita yakin dengan apa yang kita pegang itu, tidak bergantung dengan hal orang lain. Mau apa kayak orang mengatakan seperti apa yang mereka selalu katakan, Tuhanmu digantung di kayu salib. Memang bagus kalau Tuhan saya digantung di kayu salib, jangan dia menggantung orang di kayu salib, itu lebih pede. Iya kan? Ya. Namanya kalau Tuhan saya menggantung orang di kayu salib, namanya Tuhan saya itu gangster, bukan Tuhan. Tapi kan ya, faktanya Pak, tidak ada Tuhan yang digantung di kayu salib. Di Galatia itu kan orang atau manusia yang digantung. Iya, kita ikut jurus-jurus pemikiran yang bebal, yang tidak masuk akal, tapi bodoh. Dia menganggap dia paling pintar, kan gitu Pak. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, kata Amsal ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau kebebalan masih mending lagi. Kebebalan akan mendengar ketika kebebalannya diri dia terbongkar. Itu jelas. Jelas. Ya, contohnya begini Pak. Tuhan kamu bisa makan ikan goreng ya, makan ikan bakar ya. Saya kenal Tuhan saya makan ikan goreng. Mana Tuhanmu? Kau kenal dia makan apa? Kau Tuhan kenal Tuhanmu? Kan gitu. Ya, orang yang pede dengan Tuhan mesti dia mengenal apa yang dia sembah Pak. Contohnya ya Pak, ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya mengenal apa yang saya sembah dulu Pak, walaupun kepercayaan saya pagan. Tetapi masalahnya Pak, kepercayaan saya dulu saya kenal, tapi saya takut dengan Tuhan saya itu. Ya, namanya setan memang menakutkan kan Pak. Makanya saya selalu Pak ya, saya takut sama Tuhannya. Lucu. Terus sorry. Memang menyeramkan Pak. Tuhan saya dulu Pak, memang seram. Ada tiga roh itu Pak. Itu 3 roh itu memang menyeramkan. Tapi saya pede kenal dengan mereka. Siang malam saya selalu cakap dengan mereka tuh, saudara. Nah, tapi selalu saya ulang-ulang kan Pak Heri. Tapi kalau orang yang menghadap setan, orang yang takut dengan setan, temannya setan. Tetapi kalau orang yang tidak takut dengan setan, itu
lawannya adalah orang yang percaya Tuhan. Itu benar sekali. Saya yakin dengan hal itu. Sebab Tuhan mengatakan bahwa setan itu di bawah kakimu. Lawanlah iblis itu. Tuhan kita menyuruh kita melawan iblis. Bukan kita tunduk pada iblis. Bahkan kalau Tuhan tidak pernah berkompromi mengirim setan menjadi utusan. Kalau Tuhan mengirim setan, saya tidak percaya dengan Alkitab. Karena kalau setan pasti diutus oleh setan. Tapi kalau Tuhan, dia tidak pernah mengutus setan. Itu pertama. Ya, kalau yang ketiga bagi saya yang sesuatu iman tanpa pembuktian, tanpa data, itu namanya iman buta, alias dongeng, alias cerita omong kosong, hanyalah cerita membuai Anda sendiri. Ingat, iblis itu pandai membuai. Ketika Adam dan Hawa dan jatuh kepada dosa, iblis membuai. Tuhan mengatakan jangan kau makan buah itu, tapi iblis mengatakan tidak, kamu tidak akan mati. Pandai sinetron loh. Itu setan pandai buat sinetron. Jangan kau ingat, setan itu tidak pandai membuai. Itulah kita syukur sekali karena iman yang percaya kepada Tuhan yang benar-benar Tuhan bagi saya adalah satu-satunya Tuhan, itu Tuhan Yesus memerdekakan, memenangkan, menyelamatkan, dan juga membuat kita bertumbuh menjadi manusia semakin manusiawi. Demikian Pak Ikim. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, Pak Yesaya, saya pikir tadi Yesemi ya. Oh Yesaya, oh ya, sorry. Nggak tahu Pak Tahadi pandai melawak ya. Saya pandai lawak juga loh. Iya. Halo Pak Ikim. Astaga, saya ngomong dari tadi unmute, belum unmute. Pagi David. Aku takut setannya sudah bertelur tadi Pak. Iya, gara-gara saya bingung dengan silsilah. Oke, King David, ada mau tambahan? Atau Pak John Nathanael? Iya, luar biasa. Ya, jadi Pak Heri, kita sudah tahu di seberang sana kan, mereka memang tukang ngarang cerita. Iya. Jadi kisah-kisah yang sudah ada di Alkitab kita disadur sama mereka, lalu dimodifikasi supaya kelihatan jangan sama persis. Oh iya, bayangkan kalau kitab kita itu ditulis oleh 40 penulis dalam zaman yang berbeda, masa yang berbeda, orang yang berbeda-beda, diterima oleh 40 orang. Masa satu orang bisa ngarang 40 orang punya cerita? Di mana otak lo? Begitu aja. Bener gak? Itu ditulis 40 penulis dalam zaman berbeda semua. Bisa diterima sama satu orang di abad ke-7. Bagaimana kisahnya itu? Pantas saja ceritanya itu gak ada silsilah. Karena disadur oleh juru tulisnya. Makanya untuk menutup kekurangan itu, Al-Quran bukan kitab silsilah. Itu kan sudah ketahuan kan cara mereka berdalih. Katanya kitab paling lengkap, detail, sempurna. Bayangkan sempurna loh. Kitab yang dia ngaku itu sempurna, tidak tercatat yang namanya istri Adam di dalam kitab mereka yang sempurna itu, berarti sudah tidak sempurna. Kalau sempurna itu kan tanpa cacat. Kalau ibarat kita produksi barang itu tidak ada cacatnya, itu sempurna. Tapi kalau ada goresan, sempurna nggak? Tidak sempurna. Mau apapun alasan saudara, tidak sempurna. Karena Alkitab kita mencatat jelas ada Adam, ada Hawa. Nggak ada kapal lewat.
Ya. Saking sempurnanya Pak, saking sempurnanya bumi menjadi data. Makanya kalau dia berbicara dia sempurna, di mana itu hawanya diumpetin di mana? Banyak kalau saya mau kejar, banyak sekali. Ya kisah-kisah nabi-nabi itu yang kisahnya itu sudah tidak sama dengan di Taurat sama di Injil kita, nggak sama. Lalu apa sempurnanya? Ya nggak ada, itu kan takia semua. Mereka menutupi kebohongan-kebohongan ini. Contoh, anak Nuh itu hanya 3 menurut kitab Taurat Yahudi, Sem, Ham, dan Yafet. Kenapa bisa ada namanya satu Yaman? Ada 4 anak Nuh, 1 di bawah gelombang yang hebat, dia telepon pakai Nokia, pakai Nuhkia. Katanya itu beribu kilo jauhnya bisa Nuh berbicara dengan dia pakai handphone. Ini cerita apa dongeng apa bagaimana gitu loh. Sedangkan di kitab Taurat tidak ada demikian. Nah, kalau itu dipertanyakan kepada mereka bagaimana? Apa jawabannya? Bahkan katanya kapal Nuh mengitari Ka'bah 40 kali. Memang dia tahu lokasinya di mana. Orang bumi itu serius, Pak. Bumi ini ditutupin banjir Nuh. Tapi kapal Nuh bisa mengitari 40 kali Ka'bahnya itu loh. Ini dongeng apa-apa gitu loh, mikirlah pakai otak lah. Aking. Ya. Aking, kalau di Alkitab kan Nuh itu memeriksa apakah air sudah surut dengan melepaskan merpati kan? Betul. Tidak kembali, maksudnya tidak apa. Yang dilepaskan kedua ternyata dia membawa tunas zaitun. Ya, betul. Betul kan di Alkitab itu. Betul. Itu keren Pak, mereka pakai Nuh melepaskan drone. Drone. Tetap pakai drone, luar biasa ya. Merek DJI buatan Cina Pak. Lucu. Ya, makanya saya bilang, kalau kita gunakan akal sehat Pak, kita kan orang cerdas, orang Kristen orang cerdas spiritual. Kalau kita dengar kisah begini kita mau muntah Pak, benar? Enak saya dengarnya Pak. Selain itu kan saya kasihan kalau dibodohinya seperti itu dipercaya Pak. Percaya. Bagaimana mungkin banjir Nuh begitu hebat, hujan 40 hari 40 malam menutupi samudra, menutupi seluruh bumi ini, gunung yang tertinggi aja hilang. Bisa Nuh kelilingi 40 kali Ka'bah itu apa bukan dongeng. Aduh, sakit gigi saya Pak. Lanjut teman-teman yang lain dah. Oke, baik. Kembali ke Immanuel. Ya, silakan. Siapa ini? Ini Mata Hadi. King David. Ya benar, mereka bilang kan sempurna. Kalau kita tanyakan di mana ayat persusuan, ya kan? Katanya udah ada tapi hilang. Ya itu kan bukan sempurna lagi. Dan di mana ayat tentang sholat, gerakan-gerakan sholat. Itu penting loh. Kenapa tidak ada di dalam kitabnya mereka? Itu aja sih katanya sempurna, tapi ya kalau kita telusurin banyak sih yang kita tanyakan di mana. Ya. Begitu Pak King David. Ya mereka terlalu GR ya, terlalu tukang ngeklaim gitu ya. Bahkan ada mengatakan saya lebih Kristen daripada Kristen. Saya pengikut Yesus. Mengikut Yesus alasannya apa? Karena Yesus sholat, Yesus sunat, Yesus begini. Baru Yesus berdoa lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Yang namanya doa itu kan sholat. Tapi mereka udah GR sekali, langsung mengatakan oh dia Islam gitu. Terlalu kasihan ya, terlalu kasihan sekali, tidak pakai data. Jadi saudara, saya begitu yakin bahwa apa yang saya katakan itu benar. Untuk percaya kitab suci, pertama jangan pakai iman, pakai otak dulu. Bahwa ini bisa tervalidasi benar atau tidak, valid atau tidak. Kalau enggak, kayak ceritanya ternyata nggak bisa menunjukkan silsilah, jangan ngomong ini bukan buku silsilah. Artinya Anda tidak bisa membuktikan bagaimana ini dari mana kemana gitu. Makanya kan ya kalau nyatut ya seperti itu pada akhirnya, tetapi pada akhirnya maling teriak maling. Itu dengan ganasnya mereka ngomong, "Oh, maling." Tahu maling kamu maling juga kan, lucu. Enggak tahu malu itu. Memang lucu kalian ini. Ya, Ibu Immanuel ya, ada pesan-pesan lagi, silakan. Ya, kalau pesan saya sih ya muslim
yang mungkin bukan mu'alaf ya segera berbenah diri, cerdaslah berpikir. Itu aja sih saya, Pak. Kalau mu'alaf ini jelas mereka nih kan ya botol lah, kalau saya bilang. Alkitab gak ngerti, Quran hadis juga gak ngerti, ya kan? Nah, repot. Kadang-kadang ngapain, makanya saya selalu bilang move on gitu loh. Kalau kayak saya, kayak Pak Babinsa atau kayak petobat baru lainnya masih sedikit membahas kitab mereka, karena apa? Kita menjawab tuduhan mereka duluan. Ya. Nah, seperti ini kan menjawab tuduhan mereka kan. Nah, coba kita balikin gitu loh. Kalau mereka kan enggak, bukan menjawab, langsung main tembak. Langsung main tembak, main duduk yang tidak berdasar, kemudian ngeles. Karena apa? Untuk validasi. Jadi supaya diakui gitu loh, Pak. Ya kan, bahwa kami ini adalah yang terbaik, bahwa kami ini adalah yang paling benar. Kebenaran tuh gak usah show off. Kebenaran tuh akan menunjukkan jati dirinya sendiri. Gak perlu kamu bilang, oh aku benar. Gak usah gitu loh. Nah, ayo dong move on gitu loh. Kayak Donitan, Kainama ya. Ayo dong. Bahkan sekelas Departemen Agama aja masih ngemis dengan Alkitab. Masa bikin terjemahan, tafsiran, terus nyomot ayat Alkitab lah, ngapain gitu loh. Itu Pak dari saya, Pak. Monggo. Oke, baik. Pak Yesaya, waktu Anda satu kali dengan closing. Yesaya. Iya, Pak. Ya, silakan. Iya, satu kali dengan closing Anda. Pembahasan kita. Iya, kalau bagi saya terus closing saja ya, Pak ya. Ya. Kalau bagi saya ya, kita hidup ini adalah memang kesempatan yang sangat untuk kita memanfaatkan mencari Tuhan yang benar. Karena adalah kesempatan ketika kita masih bernyawa, hidup sebagai manusia. Tetapi ketika kita sudah mati, peluang itu sudah tertutup bagi kita. Kebenaran tidak bisa dikelabui dengan kebohongan, tapi kebohongan tetap ditutupi dengan kebodohan. Itulah realita kehidupan. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, itu pasti dari Tuhan. Tetapi kalau dari setan, itu selalu ditutupi dengan kebohongan untuk membenahi kebenaran yang katanya dari Anda sendiri, tetapi bukan dari Tuhan. Anda mencari untuk mempertahankan kebebalan Anda sendiri, kebodohan Anda sendiri. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, kita tidak perlu mengelabui segala perkara dengan kebohongan, tetapi kita penuh dengan kejujuran, data dan fakta, bukan auta, banyak omong kosong. Demikian Pak Igim. Oke, baik. Terima kasih. Mata hati, silakan. Ya, terima kasih. Terakhir kali ya, saya sih hanya mohon aja kepada para kayak nama dan yang lain-lainnya itu ya, jangan balik kalau bisa, jangan balik lagi ke Kristen ya. Nanti ntar harga babi bisa lebih mahal lagi. Hanya stay aja di situ ya. Ini sekarang udah mahal loh. Kalau mereka ini konsumsinya tambah banyak, tambah mahal lagi gitu loh ya kan. Nah, jadi saya untung Pak, saya untung. betul. Jadi kayak begini, kayak mereka dulunya Pepsi ya. Sekarang mereka pindah pabrik menjadi Coca-Cola. Nah, setelah di Coca-Cola, jangan bahas Pepsi aja ya. Jangan bahas Pepsi lagi gitu, Pak. Ya. Perdalamilah itu perusahaan Anda yang baru itu Coca-Cola ya, itulah. Artinya Coca-Cola itu agama kalian sekarang ya. Bukan Pepsi lagi. Itu aja sih. Terima kasih, Pak Ikim. Oke, baik. Luar biasa. Pak King David, ada mau closing? Silakan. Cukup Pak, cukup saya Pak. Cukup ya. Baik, langsung ke Babinsa. Silakan, diulek-ulek itu.
Babinsa. Ya, kita jangan Silakan. heran Pak kalau kegiatan mereka ini yang mualaf kepleset ya. Karena mualaf hasil tipu daya. Jadi mereka tuh mungkin terpana mendengar keindahan yang diceritakan. Dan karena juga mereka tidak paham tentang Alkitab, mereka jadi percaya saja. Bahkan sekarang itu percaya buta. Ya, padahal Alkitab itu sudah sangat jelas menjelaskannya. Nggak bisa kita bantah sebenarnya. Karena Alkitab itu selalu menjawab dengan ayatnya dia sendiri. Tidak perlu buku-buku lain di luar Alkitab. Alkitab itu paket komplit dari Tuhan, Pak. Nah, hanya orang bodoh yang mengurangi atau yang menolak hikmat. Itulah orang kebodohan manusia yang paling nyata. Jadi kalau mereka si Dondit ini merasa bahwa kepercayaan dia sekarang lebih baik, ya tekuni saja. Kamu nggak usah lagi kayak susah move on begitu loh. Apalagi kata-katanya bahwa kita kan ingin meluruskan orang Kristiani dan Katolik, itu kata Kainama misalnya. Itu kan kebodohan paling nyata. Ya, itu bodoh sekali. Orang Kristen tuh bukan buta. Tapi orang Kristen yang baik itu pasti memahami Alkitab dengan benar. Bukan seperti kalian. Jadi kalian jangan ngukur orang Kristen seperti pikiran kalian. Itu salah cara. Jadi buat orang Kristen, tetaplah berteguh dalam iman, ya, pengharapan dan percaya. Itulah inti dasar daripada kekristenan itu sendiri. Gitu dari saya, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Jadi saudara-saudara, satu lagi Pak Babinsa, dia mengatakan sebelum Muhammad itu belum ada nama Muhammad. Saya udah jawab tadi ya. Tapi Babinsa bilang banyak sekali. Kan lucu. Halo? Hilang suara saya ya. Oke. Jadi lucu ya saudara. Jadi hati-hati saudara, firman Tuhan sudah mengatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, dan juga hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Supaya ingat saudara, apa ya dirimu adalah representasi dirimu, keluargamu, akademismu, bahkan Tuhanmu. Maka dari itu kayak di live chat itu ya, itu menunjukkan keislamannya mereka. Dan saya bisa menyimpulkan karena hari-hari cuma buang sampah sembarangan, jadi gelandangan-gelandangan YouTube. Akhirnya ya, begitu ajaran mereka. Jadi saudara-saudara yang Kristen pun kita berbeda dengan mereka. Jawab tegas, tegasin mereka. Karena mereka itu, ya itu tadi saudara, ngajarin keledai itu kadang-kadang harus pakai cemeti dengan tegas, gitu ya. Kalau tidak, ya kurang mereka kurang mendapatkan pelajaran dengan baik karena punya mata telinga tetapi nggak kepakai. Luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tuhan memberkati dan diberkatilah saudara sekalian karena kasih karunia Tuhan. Saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, Softway is the best way. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi dari para apologet Kristen, ya, para murtadin yang membahas tentang pernyataan Donitan dan pernyataan para polemikus muslim yang lain yang mengatakan Al-Quran bukanlah kitab silsilah dan berbagai macam perkataan mereka ya, yang dalam upaya membela agama dan kitab mereka gitu ya. Dan dari diskusi para apologet Kristen ini teman-teman, kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting bahwa kita bersyukur kita punya Alkitab yang menjelaskan tentang silsilah ya, yang menjelaskan tentang urutan-urutan ya dari nenek moyang orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab, yang kemudian ketika lahirnya orang-orang terpenting termasuk Yesus, kita bisa mengenal silsilahnya turun temurun. Artinya
jelas bahwa kitab suci ini menceritakan kepada kita fakta sejarah, fakta-fakta yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Yesus kita kenal secara pribadinya, tidak hanya pribadinya Yesus yang kita kenal, tetapi kita tahu silsilahnya. Dia nenek moyangnya siapa, dia punya keturunan atau leluhurnya itu dari mana gitu. Kita tahu semua. Jadi itulah pentingnya silsilah. Nah, kalau mereka mengatakan kitab mereka bukanlah kitab silsilah, ya itu ya terserah mereka aja, wis nggak apa-apa gitu kan. Dan kita juga tidak peduli tentang hal itu, ngapain juga kita pikirkan. Cuma yang kita pedulikan adalah ketika mereka seringkali membahas Alkitab kita, seringkali mengatakan kitab-kitab palsu dan lain sebagainya, ya itulah yang mungkin kita bisa kritisi, kita bisa bahas dari apa yang mereka katakan itu gitu loh. Jadi semua kita bisa memiliki hak 100% untuk mempertanyakan apa yang mereka katakan gitu ya, berkaitan dengan Alkitab kita. Tapi kalau mereka mengatakan kitab mereka bukan kitab silsilah, di mana apa yang mereka yakini tidak perlu kenal silsilahnya dari mana dan lain sebagainya, ya itu urusan mereka enggak. Ya, keyakinan mereka ngapain kita urusi gitu kan. Dan kita pun juga dapat belajar di sini bagaimana kita berapologetika gitu kan, dari apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen. Kita yang mendengarkan, kita dapat banyak insight, banyak pelajaran. Mungkin ketika kita bertemu dengan para polemikus face to face gitu kan, kita bisa mempertanyakan ini. Ya, kalau secara online ya janganlah. Ya jangan. Tapi kalau secara face to face nggak apa-apa gitu kan. Itu hancurkan sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau di media sosial ya kita lebih defensif aja, nggak apa-apa gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Donitan ini ya menggambarkan apa yang mereka yakini gitu kan. Dan apakah ini seirama dengan para ulama yang lainnya kita juga nggak tahu ya. Mereka kan suka mengklaim aja gitu, mengklaim asumsi dan lain sebagainya. Ya terserah mereka sih, ngapain kita urusin gitu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin yang baru mau belajar menjadi seorang apologet ya bisa mempelajari hal-hal demikian. Ya, apa yang teman-teman dapatkan dari diskusi ini bisa tulis dalam kolom komentar supaya mungkin ada orang lain yang membacanya nanti atau membuka kolom komentar. Mereka pun juga bisa mengetahui hal itu, bisa belajar dari apa yang teman-teman dapatkan gitu ya. Dan saya minta kepada teman-teman, mari kita share video ini ke banyak media sosial kita supaya apa? Supaya banyak orang di luar sana juga boleh mengetahui hal ini, bahwa Al-Quran itu bukanlah kitab silsilah seperti yang dikatakan oleh Donitan. Supaya mereka belajar bahwa kenapa kitab itu tidak yang mana yang lebih baik untuk diimani, yang tidak punya silsilah atau yang punya silsilah. Kayak gitu, supaya jelas dan clear gitu ya. Mana yang lebih layak untuk diimani, dipercayai, yang kitab yang punya silsilah, yang mencatat silsilah, dan kitab yang tidak mencatat silsilah sama sekali. Ya, karena bagi saya itu penting sekali teman-teman ya. Sangat-sangat penting untuk kita mengenal hal-hal yang demikian gitu ya. Dan kita juga share ke banyak media sosial kita. Kenapa? Karena mungkin sudah banyak orang di luar sana yang terlanjur dipengaruhi ya oleh para polemikus muslim ya, dengan doktrin mereka, perkataan dan apapun yang mereka sampaikan. Mungkin mereka sudah banyak mempengaruhi orang, tapi ketika kita share ini, banyak orang di luar sana mungkin yang tersadarkan gitu teman-teman ya, bisa dapat belajar dari apa yang kita pelajari. Mereka bisa belajar dan mereka bisa disadarkan kembali gitu ya, tidak lagi terpengaruh gitu dengan asumsi-asumsi kosong yang disampaikan oleh para polemikus gitu ya. Dan pesan terakhir saya adalah bagi teman-teman saudara muslim yang belajar kepada seperti Kainama, Donitan dan lain sebagainya, kalian harus lebih teliti lagi deh ya mendengarkan mereka ketika mereka mengajar, terutama Kainama ketika dia mengajarkan tentang Yesus itu ya setiap saat berubah terus. Dia mengajar tentang Yesus di bagian sini, ketika dia sampai ke bagian sana berubah lagi. Topik yang sama ketika menceramah di tempat yang berbeda akan berbeda juga apa yang dia sampaikan. Jadi tidak konsisten pada satu kebenaran. Dia tidak sedang menyampaikan kebenaran yang dia yakini supaya orang lain juga meyakininya gitu. Dia tidak melakukan itu. Dia hanya mau menyampaikan asumsi, dia hanya mau menyampaikan pendapat saja, di mana hal tersebut tidaklah menjadi sebuah kebenaran untuk dia. Kalau seorang hamba Tuhan atau seorang ustadz menyampaikan sesuatu, misalkan ya ulama-ulama menyampaikan sesuatu, itu adalah hasil daripada penggalian dia atau
hal yang dia percayai sebagai sebuah kebenaran yang dia bagikan, sehingga ketika dia ceramah di satu masjid ke masjid yang lain itu tidak berubah-berubah. Tapi kalau Kainama berbeda cerita, teman-teman. Dia misalkan dia mengatakan Yesus itu tidak disalibkan tetapi digantikan dengan Yudas Iskariot. Itu di satu ceramah. Tetapi dia ketika ceramah di tempat yang lain lagi dia bilang Yesus itu tidak mati tetapi digantikan dengan Yusuf dari Arimatea, katanya lagi. Terus dia ceramah di berikutnya lagi, Yesus itu mati tetapi diracun. Nah, ini sudah 3 versi yang berbeda-beda. Nah, artinya Kainama sedang menyampaikan sesuatu kepada umat, di mana apa yang dia sampaikan itu bukanlah kebenaran yang dia yakini. Kemudian juga Kainama berbicara tentang Nasoro. Dia mengatakan Nasoro itu Kristen, itu di satu kesempatan. Tetapi di kesempatan yang lain dia mengatakan Nasoro itu bukan Kristen. Jadi 2 versi ini dia sampaikan kepada umat, di mana notabene-nya bukanlah keyakinan yang dia percaya sebagai sebuah kebenaran. Jadi pesan saya kepada umat muslim yang mempercayai mereka, yang mendengarkan ceramah-ceramah mereka, bahkan terutama yang mengagungkan mereka, yang mengatakan ini orang pintar dan sebagainya, kalian teliti lagi deh, ya, kalian cermat lagi. Atau mungkin kalian mempercayai mereka karena kalian juga punya kebencian gitu kan kepada orang Kristen, ya saya juga nggak tahu gitu. Tetapi pesan saya adalah kalian lebih teliti lagi, ya, karena kalian kalau mau belajar agama tujuannya itu bukan untuk memuaskan hasrat teman-teman, tetapi bagaimana teman-teman mengenal Tuhan dengan baik, itu tujuannya. Tetapi kalau kalian mendengarkan ceramah mereka lalu kemudian kalian merasa benci dengan orang lain, merasa benci dengan agama yang berbeda, apa yang mereka ajarkan itu patut teman-teman mempertanyakan, patut teman-teman teliti lagi gitu. Karena saya yakin sekali teman-teman, ketika kita memiliki sebuah agama, menjalaninya, mempercayainya, tujuan kita adalah untuk kita lebih mengenal Tuhan dan kita hidup bagaimana apa yang diperintahkan oleh agama di mana kita meyakininya. Tetapi ketika orang yang dapat dipercaya dalam tanda kutip sebagai seorang pengajar, seorang ustadz yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus di dalam bidangnya, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang justru memecah belah dan lain sebagainya, mungkin kalian harus ini lagi deh, harus mawas diri lagi, harus hati-hati, harus lebih teliti lagi. Dan kalau memang tujuan kalian untuk mencari tahu kebenaran, mencari kebenaran yang benar, maka orang-orang seperti itu perlu ditinggalkan. Bayangkan teman-teman, ketika misalkan Ustadz, siapa lagi ya, Ustadz Ipung Atria, ya, ketika ada orang yang mau alaf gitu ya, yang mau disyahadatkan, dia malah mengajarkan tentang sunat, justru bukan daripada apa yang diajarkan Al-Quran tentang sunat, tetapi justru dia mengambil dari Alkitab. Seorang muslim sejati akan mempertanyakan hal itu sebetulnya. Ya, Kainama ketika dia memualafkan orang, dia justru membacakan ayat-ayat Alkitab tentang penghapusan dosa lah dan lain sebagainya, yang justru hal itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam dan Al-Quran. Seharusnya orang kalau mau mu'alaf, bacakan ayat Al-Quran yang mendukung kemu'alafan mereka. Sunat tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang sunat, kenapa harus mencari dalam Alkitab? Dan pada saat yang sama mereka mengatakan Alkitab itu diedit, dipalsukan dan lain sebagainya. Kok mereka masih membanggakan diri sebagai umat muslim yang punya Quran sebagai kitab yang penyempurna, tetapi pada saat yang sama mereka mendukung iman mereka dari kitab yang sudah dipalsukan oleh mereka, yang mereka katakan itu palsu dan sebagainya. Seharusnya orang muslim sejati akan mempertanyakan hal demikian. Tetapi ya kalau kalian masih mempercayai mereka, ya itu urusan kalian sih, saya nggak ada urusan. Cuma pesan saya teman-teman, lebih hati-hati lagi, lebih mawas diri lagi ya, supaya menjadi orang umat yang beragama, yang cerdas, yang baik, dan dapat berkontribusi untuk kemajuan generasi-generasi di bangsa ini. Oke teman-teman, demikian video kita. Kita akan bersama-sama membaca satu firman Tuhan ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dan menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca, mari kita simak, dan kita renungkan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.